Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Tica Moy. Tipe 3K, 1. Seleksi administrasi, 2. Seleksi kompetensi, terdiri dari 145 soal dan waktu yang diberikan adalah sekitar 120 menit. Apa saja yang diujikan pada seleksi kompetensi? Yang pertama ada seleksi kompetensi teknis, terdiri dari 90 soal. Kemudian seleksi kompetensi manajerial, terdiri dari 25 soal. Seleksi kompetensi sosial kultural, terdiri dari 20 soal. Dan untuk soal wawancara, terdiri dari 10 soal. Halo teman-teman pejuang NIP, yuk uji kemampuan teman-teman. Sejauh mana persiapan teman-teman menghadapi ujian P3K tahun 2023? Selamat mengerjakan layout, semoga sukses. Soal yang pertama, ketika Anda sedang memiliki setumpuk laporan yang harus selesai besok pagi, sahabat Anda meminta untuk menemaninya karena sedang sakit. Maka sikap Anda: A. Menolak karena laporan harus selesai. B. Menemaninya sambil membawa laporan dan mengerjakannya di tempat teman Anda. C. Memintanya mengajak orang lain saja. D. Menerima agar ada alasan kepada atasan. Jawabannya, untuk poin B, menemaninya sambil membawa laporan dan mengerjakannya di tempat teman Anda, nilainya adalah 4. Nilai yang terendah yaitu 1, menolak karena laporan harus selesai. Memintanya mengajak orang lain saja, nilainya 3. Poin D, menerima agar ada alasan kepada atasan, nilainya 2. Soal yang kedua, dalam suatu rapat Anda menjadi pemimpin. Rekan kerja Anda selalu menyela ucapan Anda. Maka yang Anda lakukan adalah A. Melaporkan kepada atasan. B. Memintanya untuk menghargai Anda sebagai pemimpin rapat. C. Tidak menghiraukannya. D. Bersikap biasa saja. Jawabannya, poin yang tertinggi yaitu 4 adalah D. Poin C, tidak menghiraukannya, nilainya 3. Poin A, melaporkan kepada atasan, nilainya 2. Nah, jika teman-teman memilih poin B, memintanya untuk menghargai Anda sebagai pemimpin rapat, nilainya 1. Soal yang ketiga, pimpinan Anda memberitahu bahwa akan diadakan karya wisata untuk semua karyawan di kantor, agar dapat rileks sejenak di tengah pekerjaan. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Tidak setuju. D. Sangat tidak setuju. Jika teman-teman menemukan pilihan jawabannya adalah tingkatan, misalnya sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, ini adalah soal tes kompetensi sosiokultural. Nah, jika pertanyaannya positif, maka jawabannya juga positif, yaitu sangat setuju. Jika sangat setuju, maka nilainya 4. Setuju nilainya 3, tidak setuju nilainya 2, dan sangat tidak setuju nilainya 1. Lanjut soal yang keempat, Anda diminta mengurusi laporan keuangan perusahaan. Di tengah pekerjaan, Anda menemukan masalah cukup serius dan harus diatasi. Sementara Anda harus segera menyelesaikannya. Bagaimana tindakan Anda? A. Berusaha sepanjang hari memikirkan cara mengatasinya. B. Menyerahkan pada teman Anda agar segera selesai. C. Mengandalkan bantuan teman. D. Segera berkonsultasi dengan pihak terkait untuk memecahkannya. Oke, ini jawabannya. Untuk poin D, nilainya 4. Poin B, nilainya 3. Poin C, nilainya 2. Dan poin A, nilainya 1. Poin B, menyerahkan pada teman Anda agar segera selesai, nilainya 3. Mengandalkan bantuan teman, nilainya 2. Lanjut soal yang kelima, hari ini di tempat kerja Anda ada kerja piket yang membolehkan Anda bekerja sepanjang waktu yang Anda mau. Reaksi Anda: A. Sangat antusias dengan itu. B. Tetap bekerja sebagaimana peraturan yang ada. C. Bisa mencuri waktu untuk mengurusi urusan lainnya. D. Membolos di tengah waktu bekerja. Jawabannya,
B. Tetap bekerja sebagaimana peraturan yang ada. Nilainya adalah 4. Poin A nilainya 3, poin B nilainya 4, poin C nilainya 2, poin D nilainya 1. Soal yang nomor 6, ketika saya sering berselisih dengan rekan di kantor, maka saya A. Berusaha mencari informasi permasalahan yang terjadi, B. Mengabaikan karena itu hanya masalah kecil, C. Tetap tenang dan yakin menyelesaikannya, D. Bingung sehingga tidak dapat tidur. Jawabannya adalah A. Berusaha mencari informasi permasalahan yang terjadi. Ini poinnya adalah 4. Karena sebagai rekan kerja di kantor, saat berselisih kita tidak langsung menyimpulkan, tapi mencari terlebih dahulu informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi. Dan poin C, tetap tenang dan yakin menyelesaikannya adalah 3. B, mengabaikan karena itu hanya masalah kecil, poinnya 2. Untuk poin D, bingung sehingga tidak dapat tidur, nilainya adalah 1. Soal berikutnya, teman dekat Anda mengadakan acara di akhir bulan saat uang Anda menipis, maka Anda A. Memberikan bingkisan yang biasa saja, B. Membelikan hadiah yang mahal untuk sahabat meski berhutang lebih dahulu, C. Tidak membelikan hadiah dulu karena uang habis, D. Membelikan hadiah yang pantas dengan uang yang tidak terlalu banyak. Jawaban yang bernilai tinggi adalah poin D, yaitu membelikan hadiah yang pantas dengan uang yang tidak terlalu banyak. Poin A, memberikan bingkisan yang biasa saja, nilainya 3. Poin C, tidak membelikan hadiah karena uang habis, nilainya 2. Poin B, membelikan hadiah yang mahal untuk sahabat meski berhutang lebih dahulu, nilainya 1. Soal berikutnya, dalam sebuah tim ketika ide-ide saya tidak didukung oleh pihak lain, saya akan berusaha A. Menggantinya dengan ide lain, B. Membicarakan lebih jauh dengan pihak lain, C. Merumuskan ide itu dengan pihak lain, D. Membicarakan dengan pihak lain untuk memadukan ide. Jawabannya A. Menggantinya dengan ide lain. Nah, poinnya adalah 4. Poin B. Membicarakan lebih jauh dengan pihak lain, maka nilainya adalah 1. Itu artinya teman-teman tidak memiliki komitmen dengan pihak terkait. Lanjut soal berikutnya. Dalam pertandingan voli antar divisi, tim dari divisi saya tampak lemah dan diperkirakan akan kalah. Dalam situasi itu, maka saya A. Meninggalkan pertandingan meskipun belum selesai, B. Tetap bersemangat memberi dukungan tanpa diminta, C. Cenderung diam sambil mengamati penonton dan berusaha untuk tidak diketahui bahwa saya berasal dari divisi yang bertanding tersebut, D. Memberi dukungan seperti teman-teman lain. Jawabannya B. Tetap bersemangat memberi dukungan tanpa diminta. Ini nilainya adalah 4. Untuk poin yang bernilai 1 atau paling rendah, yaitu meninggalkan pertandingan meskipun belum selesai. Lanjut soal berikutnya. Menurut saya, bekerja merupakan upaya meraih kesuksesan. Untuk itu, upaya saya A. Bekerja berdasarkan perjanjian kerja, B. Berusaha menyingkirkan orang yang saya anggap menghalangi saya, C. Bekerja dengan sepenuh hati, D. Bekerja dengan cermat dan berusaha menjadi terbaik. Jawaban yang bernilai tinggi atau 4 adalah D. Bekerja dengan cermat dan berusaha menjadi terbaik. Soal nomor 11. Saya menginap di rumah teman saya dengan tempat tidurnya sempit untuk berdua. Dalam keadaan tersebut saya A. Hampir tidak dapat tidur sampai pagi, B. Tetap dapat tidur dengan mudah, C. Menunggu beberapa saat baru tidur lelap, D. Tidur dengan beberapa kali terbangun karena merasa tidak nyaman. Jawabannya B. Tetap dapat tidur dengan mudah. Ini poinnya adalah 4. Soal nomor 12. Jika mengalami kegagalan dalam rangka mencoba sesuatu, maka saya A. Kecewa, tetapi masih ada semangat lagi sampai berhasil,
B. Menganggap kegagalan sebagai risiko sekaligus latihan. C. Mencari bantuan untuk jalan keluar. D. Akan berusaha terus untuk mencoba lagi sampai berhasil. Jawabannya dengan nilai tertinggi adalah D, yaitu akan berusaha terus untuk mencoba lagi sampai berhasil. Soal nomor 13. Apakah Anda selalu mempersiapkan penampilan terbaik di setiap hari kerja Anda? A. Selalu karena tidak tahu yang akan kita hadapi. B. Jika hanya ada acara tertentu. C. Saya menampilkan seperti biasanya yang penting nyaman. D. Jika saya dalam kondisi baik saja. Jawabannya adalah A. Selalu karena kita tidak tahu yang akan kita hadapi. Jika pertanyaan seperti ini adalah salah satu tes kompetensi wawancara dan jawabannya teman-teman harus memiliki komitmen. Lanjut, pada akhir bulan tagihan telepon kantor mengalami kelonjakan biaya dibanding bulan lalu. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata banyak nomor telepon yang dihubungi tidak memiliki hubungan kerja dengan organisasi. Jajaran pimpinan kemudian memanggil semua pegawai untuk penyelesaian masalah. A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Tidak setuju, D. Sangat tidak setuju. Jawabannya adalah A. Sangat setuju. Soal nomor 15. Jika rekan kerja saya berlaku curang dalam rangka berkompetensi untuk kenaikan pangkat, maka saya A. Diam-diam melaporkan kepada atasan sehingga saya berpeluang menang kompetensi. B. Menegurnya dan kalau dia tidak bersedia memperbaiki, maka saya laporkan pada atasan. C. Tidak menegurnya karena khawatir salah paham. D. Menegurnya. Jawabannya adalah B. Menegurnya. Jawabannya adalah B. Menegurnya dan kalau tidak dia bersedia memperbaiki, maka saya lapor pada atasan. Jawabannya adalah B. Jawabannya adalah B. Menegurnya dan kalau dia tidak bersedia memperbaiki, maka saya laporkan pada atasan. Soal nomor 16. Saya sedang mengerjakan ujian calon P3K. Waktu yang disediakan tinggal 5 menit lagi, padahal ada beberapa soal yang belum saya selesaikan. Maka saya A. Berusaha menutupi kecemasan saya. B. Tak ingin memikirkannya. C. Merasa gelisah khawatir tidak selesai. D. Tidak tahu apa yang saya rasakan. Jawabannya A. Berusaha menutupi kecemasan saya, nilainya adalah 4. B. Tak ingin memikirkannya, nilainya 3. C. Merasa gelisah khawatir tidak selesai, nilainya adalah 1. D. Tidak tahu apa yang saya rasakan, nilainya adalah 2. Lanjut soal nomor 17. Dalam perjalanan ke kantor, kendaraan umum yang saya naiki tiba-tiba mogok di jalan. Yang seharusnya saya lakukan A. Berjalan kaki secepatnya agar sampai kantor. B. Menunggu kendaraan selesai diperbaiki. C. Berusaha mencari tumpangan ke kantor agar tidak telat. D. Mengabari teman di kantor agar dijemput. Jawabannya adalah C. Berusaha mencari tumpangan ke kantor agar tidak telat. Nilainya itu 4. Untuk nilai terkecil adalah poin B, yaitu menunggu kendaraan selesai diperbaiki. Poin D nilainya 3, poin A nilainya adalah 2. Soal selanjutnya, pada era revolusi industri 5.0 ketika perubahan dunia terjadi dengan cepat, perubahan tersebut merambat dalam kehidupan sehari-hari. Maka saya A. Menguasai keterampilan dalam bidang teknologi. B. Berusaha menguasai perkembangan teknologi modern. C. Berusaha mengenal teknologi mesin dan industri. D. Menerapkan keterampilan bidang di dunia kerja. Jawabannya
B. Berusaha menguasai perkembangan teknologi modern. Itu poinnya adalah 4. Karena di era revolusi industri 5.0 tidak lagi berusaha mengenal teknologi mesin dan industri karena ini adalah di era 3.0. Poin D, menerapkan keterampilan bidang di dunia kerja, nilainya 2. Poin A, menguasai keterampilan dalam bidang teknologi, nilainya 3. Soal 19, apakah Anda akan dengan mudah menyambut kesempatan bekerja di luar negeri? A. Pasti, kesempatan emas. B. Saya tidak tertarik bekerja di luar negeri. C. Mengikuti jika ada perintah atasan. D. Melihat kondisi pihak dan keadaan lainnya. Jawabannya D. Melihat kondisi pihak dan keadaan lainnya. Nilainya adalah 4. Poin C. Mengikuti jika ada perintah atasan, nilainya 3. Poin B. Saya tidak tertarik bekerja di luar negeri, nilainya 2. Poin A. Nilainya 1. Lanjut soal berikutnya. Apakah Anda terganggu dengan kritikan tentang Anda? A. Sangat terganggu, saya tidak suka dikritik. B. Cukup terganggu tetapi saya diam saja. C. Melihat dulu kondisinya apakah membangun atau tidak. D. Tidak, hal itu menjadi dorongan lebih baik. Jawabannya adalah D. Tidak, hal itu menjadi dorongan lebih baik. Untuk poin A, sangat terganggu, saya tidak suka dikritik. Nah, ini nilainya adalah 1. B, cukup terganggu tetapi saya diam saja, nilainya 2. C, melihat dulu kondisinya apakah membangun atau tidak, nilainya adalah 3. Terima kasih buat teman-teman pejuang NIP yang sudah mengikuti tryout ini, semoga membantu dan bermanfaat. Semoga lolos P3K tahun 2023. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.